Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nursela dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil dan nilai kebudayaan masyarakat pada masa praaksara. 1. Perkembangan teknologi sederhana. Pada masa praaksara, manusia purba sudah mengenal teknologi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat pada masa praaksara masih dalam tingkat sederhana. Agar lebih jelas, Anda dapat memperhatikan uraian berikut. A. Penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api telah dikenal oleh manusia purba sejenis Homo erectus. Sejak penemuan api, kehidupan manusia purba menjadi lebih maju. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, manusia juga sudah mengenal api. Penemuan api menunjukkan kecerdasan manusia telah meningkatkan berkembang. Mereka menciptakan api dengan cara membenturkan dua batu secara bersamaan sehingga menimbulkan panas dan menghasilkan api. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya. Slash and burn agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Sistem pertanian tersebut dikenal sebagai ladang berpindah. B. Peralatan dan batu dan tulang. Pada zaman Paleolitikum atau sekira 600.000 tahun lalu, peralatan dari batu dan tulang dimanfaatkan sebagai alat untuk mengumpulkan makanan. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu, tulang di Indonesia terdapat di daerah Pacitan dan Ngandong. Peninggalan alat-alat batu dari kebudayaan Pacitan pertama kali diteliti oleh von Koningswald pada 1935. Dalam penelitian ini ditemukan banyak peninggalan budaya berupa kapak perimbas kofor. Alat tersebut berbentuk kapak yang terbuat dari batu sangkar kasar. Alat budaya Pacitan diperkirakan berasal dari lapisan Pleistosen tengah lapisan Trienial. Sementara itu, kebudayaan yang berkembang di Ngandong, Jawa Timur terbuat dari tulang tanduk dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Ngandong disebut kebudayaan tulang. Perhatikan gambar 2.16. Gambar di samping merupakan salah satu alat tulang yang ditemukan di Ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Alat-alat tulang dari kebudayaan Ngandong ditemukan oleh von Koningswald pada 1941. Beberapa alat yang ditemukan antara lain alat penusuk seperti belati yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa di Gua Sampung. Alat-alat dari kebudayaan Ngandong berasal dari lapisan Pleistosen atas. Manusia pendukung kebudayaan Ngandong yaitu Homo wajakensis dan Homo solowensis. Peralatan gerabah dikenal manusia sejak masa bercocok tanam. Gerabah terbuat dari campuran tanah liat dan pasir. Bukti-bukti tersebut berasal dari Kendelebu, Banyuwangi, Kelapa II, Bogor, Serpong, Tangerang, Kalumpang, dan Minang di Sapaka, Sulawesi, sekitar bekas Danau Bandung, Timor Leste, dan Poso Minahasa. Dari hasil tersebut terbuat teknologi yang digunakan untuk membuat gerabah masih sederhana, yaitu dengan teknik tatap, sehingga hasilnya masih kasar dan tebal. Barang-barang gerabah yang dihasilkan antara lain berupa periuk, cawan, piring, dan pedupaan. Salah satu fungsi gerabah adalah tempat menyimpan makanan dan air. Dalam perkembangannya, fungsi gerabah semakin beragam, bahkan gerabah menjadi barang yang memiliki nilai seni tinggi. Pembuatan gerabah pada masa perundagian telah mengalami peningkatan. Teknik pembuatan gerabah pada masa perundingan lebih maju daripada bercocok tanam. Pengerjaannya pun lebih halus dan tipis karena sudah menggunakan teknik tatap batu dan pelarika roda berputar. Penggunaan gerabah pada masa perundagingan pun semakin meningkatnya penggunaan gerabah disebabkan oleh adanya adat atau tradisi masyarakat yang menempatkan tulang-tulang mayat dalam tempayat-tempayat besar. Peralatan logam. Pada zaman logam, masyarakat mulai mengenal teknik membuat peralatan dari logam. Teknik pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongso yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu. Adapun peralatan logam yang dibuat sebagian besar berasal dari perunggu, yaitu campuran antara
timah dan tembaga berkaitan dengan teknologi pengelolaan logam. Bangsat Indonesia mengenal dua teknik pengelolaan logam perunggu, yaitu teknik Archimedes dan bivalve. Apa yang dimaksud dengan teknik Archimedes dan bivalve? Anda dapat mencari jawabannya melalui sumber referensi atau laman internal. Catatlah hasil penelusuran Anda dalam buku catatan agar dapat digunakan sebagai sumber belajar. Perhatikan lingkungan sekitar Anda. Apakah masih terdapat orang-orang yang mengirim sesajen di tempat-tempat tertentu? Coba kemukakan pendapat Anda. Ritual pemberian sesajen merupakan peninggalan kepercayaan masyarakat pada masa praksara. Mereka percaya bahwa terdapat jiwa abstrak di luar akal manusia. Masyarakat pada masa praksara mengenalnya sebagai makhluk halus atau roh. Oleh karena itu, roh-roh beserta tempat yang menjadi kediamannya sering dijadikan objek pembuat pemujaan. Jenis-jenis kepercayaan. Pada zaman Paleolitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhur. Berdasarkan kepercayaan tersebut, masyarakat mengembangkan kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme yang Anda ketahui tentang ketiga kepercayaan tersebut. Kemukakan pendapat Anda. Animisme merupakan kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu menguasai dan melindungi mereka. Roh tersebut akan menghukum manusia jika melakukan perbuatan yang melanggar adat. Oleh karena itu, orang yang mengetahui dan menguasai adat mereka, nenek moyang akan menjadi ketua atau memimpin masyarakat. Perhatikan gambar di samping arka berkorak menganalitik. Pada gambar di samping merupakan bukti bahwa masyarakat pada masa praksara menganut kepercayaan dinamisme. Merupakan kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Bahkan benda-benda yang dibuat manusia seperti tombak, cincin, dan pedang dianggap memiliki kekuatan gaib. Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib dapat mendatangkan pengaruh baik dan buruk bagi manusia. Totemisme merupakan kepercayaan terhadap binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Binatang yang dianggap sebagai perwujudan nenek moyang di setiap daerah berbeda. Sebagai contoh, masyarakat di Papua dan Palu memakai kadal sebagai binatang berwujudan nenek moyang. Oleh karena itu, binatang tersebut dikeramatkan dan tidak boleh diburu kecuali untuk kepentingan upacara tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Benda-benda pemujaan. Seiring munculnya kepercayaan, masyarakat pada praksara membangun benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Benda-benda tersebut sebagai berikut. 1. Menhir. Menhir adalah tugas batu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Menhir dianggap sebagai kumpulan dan tahta persemayaman roh leluhur. Bangunan menhir ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok, serta ada pula yang dibuat bersama bangunan lain seperti punden berundak. Kebudayaan ini bisa ditemukan di Pasemah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. 2. Punden berunduk. Perhatikan gambar 2. Bangunan pemujaan yang digunakan masyarakat pada masa praksara yang disebut punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan dari batu yang disusun secara bertingkat-tingkat. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan punden berundak merupakan cikal bakal bangunan candi pada masa Hindu-Buddha. Pendirian punden berundak dilakukan berdasarkan arah mata angin yang diyakini memiliki kekuatan gaib atau di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat persemayaman roh nenek moyang seperti gunung atau bukit. 3. Dolmen. Bangunan ini menyerupai meja dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan sesajen untuk pemujaan. Dolmen juga berfungsi sebagai tempat duduk kepala suku. Dolmen ditemukan di Capari, Kuningan, Jawa Barat, Bondowoso dan Jember, Jawa Timur, Pasemah, Sumatera, serta Nusa Tenggara Timur. 4. Kubur batu. Kubur batu dibuat dari papan batu yang disusun bersegi 4 berbentuk peti mayat yang dilengkapi dengan
dan bidang atasnya berasal dari papan batu. Kubur batu ditemukan di daerah Cipari, Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, Wonosari, Yogyakarta, dan Cepu, Jawa Tengah. Dalam kubur batu ditemukan rangka manusia yang sudah rusak, alat-alat perunggu dan besi, serta manik-manik. 5. Sarkofagus. Bangunan ini berupa keranda batu atau peti mayat terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai kesung dari batu utuh yang diberi tutup. Di dalamnya terdapat mayat dan bekas kubur berupa periuk, kapak persegi, perhiasan, dan benda-benda dari perunggu serta besi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani. Saya dari kelompok 4. Sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebudayaan masa praaksara. 3. Nilai-nilai kebudayaan masa praaksara. Perhatikan gambar 2.20. Gambar tersebut merupakan potret suku anak di pedalaman hutan Jambi. Kebudayaan suku anak dalam merefleksikan kebudayaan yang dihasilkan masyarakat pada masa praaksara. Mereka menciptakan peralatan sederhana yang dapat digunakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan kehidupan manusia pada masa praaksara, memuat nilai-nilai sebagai berikut. A. Kreativitas masyarakat pada masa praaksara tersebut sesuai kebutuhan pada masa itu. Misalnya, saat manusia membutuhkan alat untuk memotong dahan pohon atau daging, manusia menciptakan alat semacam pisau yang terbuat dari bahan batu. Ketika manusia membutuhkan tempat untuk berlindung, manusia memanfaatkan gua-gua menjadi rumah. Tanpa adanya kreativitas, manusia tidak dapat menciptakan gagasan-gagasan baru. Dengan mengenali kondisi alam dan belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat paling sederhana. B. Belajar dari alam dan lingkungan. Alam sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa praaksara. Pada masa itu, manusia cenderung aktif menjaga lingkungan. Apabila alam rusak, konsekuensinya mereka kesulitan mendapatkan makanan. Oleh karena itu, manusia pada masa praaksara senantiasa menjaga lingkungan alam agar kebutuhan makanan mereka tetap terpenuhi. Hubungan sosial yang harmonis. Manusia pada masa praaksara bukanlah kelompok manusia yang hidup secara individual. Kesimpulan tersebut terlihat dari cara masyarakat pada masa praaksara yang hidup secara berkelompok di gua-gua. Selain ditunjukkan dengan kehidupan berkelompok, kehidupan sosial yang harmonis ditunjukkan dengan kebersamaan dalam membangun kebudayaan. Bahkan masyarakat pada masa praaksara dapat membangun sebuah kebudayaan bernilai tinggi seperti punden berundak. Tanpa adanya kesadaran sosial dan kebersamaan antar anggota kelompok, mereka tidak mungkin menciptakan kebudayaan bernilai tinggi. Demikian uraian mengenai hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Kebudayaan masa praaksara mengalami perkembangan sosial sesuai zamannya. Beberapa kebudayaan pada masa itu juga diwariskan kepada generasi selanjutnya, bahkan hingga masa kini sebagai generasi penerus bangsa. Anda memiliki peran penting melestarikan kebudayaan masyarakat.